Baiklah, perkenalkan saya Hijra Dwi Anggraini dengan NIM 01021382381552. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis komparatif antara donut economics dan teori ekonomi konvensional. Pembahasan ini menjadi penting karena adanya pergeseran paradigma dalam ilmu ekonomi, dari yang semula berorientasi pada economic growth menuju pendekatan yang lebih mendekatkan sustainable dan equity. Secara umum, ekonomi konvensional didasarkan pada paradigma growth-oriented development, yang dimana keberhasilan ekonomi diukur melalui indikator makro seperti produk domestik bruto atau yang kita sebut sebagai PDB. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa peningkatan output akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dikenal dengan konsep trickle-down effect. Namun dalam realitas empiris, pendekatan ini menghadapi berbagai kritik karena menimbulkan negatif eksternalitas, seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta meningkatnya income inequality. Oleh karena itu, muncul pendekatan alternatif yaitu donuts economics yang diperkenalkan oleh Keith Raworth, yang mencoba mengintegrasikan dimensi sosial dan ekologis dalam kerangka pembangunan ekonomi. Kemudian memasuki konsep donut economic. Di sini merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan sistem ekonomi dalam dua batas utama. Batas pertama adalah social foundation, yaitu standar minimum kesejahteraan yang harus dipenuhi, mencakup aspek seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesetaraan sosial. Batas kedua adalah ecological ceiling, yaitu batas maksimum yang tidak boleh dilampaui agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang bersifat irreversible, seperti climate change, polusi, dan kehilangan biodiversitas. Dengan demikian, konsep ini menekankan pentingnya menjaga aktivitas ekonomi tetap berada dalam optimal zone, yang disebut sebagai safe and just space. Kemudian, terdapat struktur donuts economic yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, social foundation yang berkaitan dengan konsep human development dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian yang kedua, ecological ceiling, yaitu berkaitan dengan konsep planetary boundaries, yaitu batas-batas ekologis yang ditetapkan berdasarkan kapasitas bumi. Kemudian yang ketiga, safe and just space, yaitu kondisi keseimbangan di mana terjadi inclusive growth tanpa melampaui daya dukung lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan ekonomi bukan hanya efisiensi, tetapi juga resilience dan keberlanjutan jangka panjang. Teori ekonomi Keynes, dalam beberapa terdapat 3 aliran utama. Yang pertama, teori klasik yang menekankan mekanisme pasar bebas melalui konsep invisible hands, yang dimana keseimbangan dicapai secara otomatis melalui interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, teori neoklasik yang mengembangkan pendekatan tersebut dengan menitik beratkan pada utility maximization dan allocative efficiency, serta menggunakan model matematis sebagai alat analisis utama. Kemudian yang ketiga, terdapat teori Keynes yang memperkenalkan konsep governance intervention melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi market failure seperti pengangguran dan resesi. Berbeda, pendekatan ini tetap berlandaskan pada orientasi pertumbuhan ekonomi. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua pendekatan ini terletak pada paradigma dan tujuan ekonomi. Ekonomi konvensional berfokus pada ekonomi growth dan market efisiensi dengan asumsi bahwa pasar mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Namun lingkungan dalam pendekatan ini sering diposisikan sebagai externality sehingga tidak menjadi bagian utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebaliknya, donut economics menempatkan aspek sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi. Pendekatan ini mengusung konsep ekonomi yang bersifat
regeneratif, dan distributif by design, bukan sekadar mengejar pertumbuhan. Selain itu, manusia tidak hanya dipandang sebagai rational economic agents, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial ekologis yang kompleks. Kemudian terdapat kelemahan dan kelebihan dari donut economics. Dari sisi keunggulan, donut economics mampu menjawab permasalahan global seperti sustainable crisis dan ketimpangan melalui pendekatan yang lebih holistik. Namun tantangan utamanya adalah aspek implementasi karena membutuhkan systemic transformation dalam struktur ekonomi global. Di sisi lain, ekonomi konvensional memiliki keunggulan dalam theoretical robustness dan kemudahan implementasi karena telah terinstitusionalisasi secara luas. Namun kelemahannya terletak pada kecenderungan mengabaikan environmental cost and social inequality yang muncul sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa ekonomi konvensional memiliki fokus utama pada pertumbuhan ekonomi dengan indikator kuantitatif seperti PDB. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menjawab isu keberlanjutan dan keadilan sosial. Sebaliknya, donut economics menawarkan paradigma baru yang lebih integratif dengan menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dalam satu kerangka analisis. Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi ke depan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, sustainable, dan equitable agar mampu menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Demikian pemaparan dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.